Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi bagi kita semua saudaraku. Tuhan baik, Tuhan mengasihi kita semua, telah menolong dan memimpin kita sepanjang malam. Tuhan menyertai tidur kita. Pagi hari ini kita sudah bangun, dan marilah kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan lewat persekutuan kita dengan roh yang menyala, dengan sukacita, dengan hati yang rindu haus akan Tuhan. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwa kita rindu akan Tuhan, sehingga Tuhan akan memenuhkan hati kita, akan memberkati kita dengan kasih-Nya. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan, bawa hidup kita kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, persembahkan hati kita dan hidup kita kepada Tuhan. Naikkan penyembahan ini kepada Tuhan saudara, untuk memuliakan namanya. Aku hendak bersyukur bagi Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Kepadamu ya Tuhan. Ku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikan dan bermasmur bagi nama Tuhan ya. Betapa
kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang baik, sebab Engkau Tuhan yang setia. Haleluya. Syukur buat kasih-Mu, syukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Ajaiblah perbuatan-Mu, mulialah nama-Mu. Haleluya. Ku sanjung Kau Tuhan, ku puji nama-Mu. Haleluya. Iranalabalabaya shandalalabaya sana. Kami bawa hidup kami kepadamu, kami bawa hati kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sungguh besar perbuatan-Mu bagi kami Tuhan. Layaklah Engkau menerima pujian kami, layaklah Kau diagungkan dan dielu-elukan ya Tuhan. Sebab besar setiamu bagi kami, besar anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kami sanjung nama-Mu yang kudus Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Uriala Bayashe. Mulialah nama-Mu, Yesus.
Haleluya, mulialah namamu, ajaiblah perbuatanmu Tuhan, besar kasih dan kuasa-Mu, Kau limpahkan bagi kami Tuhan. Haleluya. Kami sembah dan kami puji nama-Mu, kami tinggikan dan kami muliakan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, layaklah Kau dipuji. Yesusku, besar setiamu, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya kasih setiamu, tak terukur panjang lebar dalamnya kasih-Mu Tuhan. Haleluya, kasih karunia-Mu luar biasa bagi kami. Haleluya, dengan apakah kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan, selain memuji dan menyembah-Mu, selain melayani-Mu Tuhan. Syukur. Haleluya, haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan, Yesus, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari laut. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kita terima,
jadikan kami menjadi biji mata-Mu. Kau pelihara hidup kami Tuhan. Oh amin. Kau jadikan kami menjadi biji mata-Mu ya Tuhan. Dengan apakah kami balas Tuhan? Dengan apakah ku balas Tuhan? Selain puji dan siapakah ku ini Tuhan? Ku ini Tuhan. Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan? Selain puji dan dengan apakah ku balas Tuhan? Dengan apakah ku balas Tuhan? Selain puji dan dengan apakah ya Tuhan? Dengan apakah ku balas Tuhan? Selain puji dan layani-Mu. Selain puji layani-Mu. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Haleluya, haleluya, haleluya. Betapa ku rindu pelataran-Mu ya Tuhan. Betapa ku rindu rumah-Mu. Betapa ku rindu hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, hancur jiwaku merenungkan pelataran-pelataran-Mu ya Tuhan. Betapa ku haus akan hadirat-Mu. Betapa ku haus akan pribadi-Mu. Aku ingin dekat dengan Engkau. Aku ingin memeluk kaki-Mu ya Tuhan. Seperti Maria yang duduk di bawah kaki-Mu. Demikianlah aku rindu dekat dengan Engkau. Karena aku tahu hanya dekat dengan Engkau ada kekuatan, ada penghiburan, ada kasih, ada sukacita, ada tenaga dan kekuatan. Haleluya. Ku rindu dekat-Mu ya Tuhan. Ku haus akan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada saat ini kami rindu juga akan firman-Mu. Berbicaralah di hati kami. Di dalam nama Yesus kami terima kebenaran firman-Mu yang akan membaharui hidup kami, membersihkan kami, supaya kami makin layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa, pelanggaran, segala sesuatu yang tidak menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Biarlah kami belajar terus untuk berkenan di hati-Mu, meninggikan nama-Mu, memuliakan Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Roh-Mu ada pada kami, menolong, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Tuhan baik, Tuhan memberkati kita seluruhnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Betapa kita mengasihi Tuhan, betapa kita merindukan Tuhan. Untuk pagi hari ini kita akan akhiri kitab 2 Korintus. Oh puji Tuhan saudara. Semuanya kecuali di hari Minggu kita membaca 1 dan 2 Korintus saudara. Yang diberkati dengan kitab 1 dan 2 Korintus katakan amin, terima kasih Tuhan, aku diberkati, firman Tuhan disingkapkan, terpujilah nama-Mu, membuat aku makin dekat kepadamu. Berikan pujian kepada Tuhan. Ya berikan perkataan-perkataan-Mu kepada Tuhan saudara. Haleluya. Saya sendiri sungguh sangat diberkati saudara. Ya, saya belajar firman Tuhan ini, saudara yang kasih, saya diberkati. Saya mengerti itu kasih karunia. Kasih karunia itu saudara yang kasih yang memberkati kita. Kemarin kita sudah belajar saudaraku. Iya, hebatlah Tuhan yang terus memberkati kita. Kesanggupan, kemampuan, daya yang Tuhan berikan, daya dari surgawi yang memampukan kita saudaraku yang kekasih untuk
melakukan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, kehadiran Tuhan. Ada banyak berkat-berkat Tuhan, ada banyak penyingkapan rahasia firman Tuhan yang diberikan kepada kita tiap-tiap hari. Membuat kita semakin bergairah, membuat kita semakin semangat, membuat kita semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Haleluya, katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhanku, terima kasih Bapakku. Haleluya. Suara saudara sampai kepada Bapa di sorga. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih buat saudara-saudara semua yang setia dalam doa pagi. Tentunya ada berkat Tuhan yang kita terima, saudara. Hari ini kita akan baca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. 2 Korintus 13 ayat pertama sampai ayat 13. Saya akan membacakan dari ayat yang pertama, saudara, dan saudara dengan Delmi Panjaitan akan membacakan ayat yang kedua. Nanti ayat 13 sama-sama kita membacanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah kita yang luar biasa. Saya mulai ya, saudara. Nasihat-nasihat terakhir ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah kepada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa, dan kepada semua orang lain kalau kukatakan terlebih dahulu, dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatangan kedua kalinya, bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Karena aku ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Salam terakhir. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Bersama-sama ayat 13. Bersama-sama ayat 13. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, inilah perkataan nasihat daripada Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, saudara kekasih. Nah, beberapa kali bahkan Alkitab berkata, inilah ketiga kali aku mengunjungi kamu. Jadi Paulus itu ada daerah-daerah, ada begitu banyak daerah-daerah yang dilayaninya, dibuka pelayanan, penginjilan, dan kemudian jemaat bertumbuh, jemaat bersatu, saudara, jemaat bertumbuh. Dan kemudian Paulus itu 3 kali mengunjungi kota tersebut. Dari pembacaan ini kita dapat, saudara pengen kasih. Nah,
dikatakan di sini saudaraku, kepada mereka yang di masa lampau berbuat dosa dan kepada semua orang telah kukatakan terlebih dahulu dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kali, bahwa aku tidak akan menyayangkan. Aku tidak akan menyayangkan. Nah, mereka saudaraku yang kekasih yang hidup dalam dosa. Jadi dalam ayat yang pertama ini, saudaraku, ayat yang kedua, maksud saya, Paulus tidak akan menyayangkan, dikatakan, saudaraku. Kasih seorang pendeta terhadap umatnya, terhadap umat gembalaannya, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, menuntut baik, saudaraku yang kekasih, sikap yang keras maupun kasih sayang, akan ada saat tertentu ketika kesabaran sudah melampaui batas. Nah, jadi saudaraku, jemaat itu diajari. Jemaat itu sudah diberitahukan firman Tuhan, ada firman Tuhan, ada pengajaran, ada perintah, dan tentunya pertama diajari saudara. Tapi kalau jemaat itu terus melakukan dosa, pertikaian, perselisihan, pemberontakan, saudaraku yang kekasih, ya ada tindakan tegas. Ada ya tindakan tegas daripada harus ada tindakan keras daripada hamba Tuhan, saudara yang kekasih, kepada orang tersebut. Nah, saya bacakan dulu kepada kita, saudara yang kekasih, ayat yang 15 dari pasal 12 ya, saudara. Sebenarnya pertama hamba Tuhan itu sudah berkorban. Pertama hamba Tuhan itu berkorban, mengajari. Kadang-kadang hamba Tuhan itu yang dianggap lemah, saudaraku. Sama seperti 2 Korintus 15 ayat 12 ayat 15. Karena itu aku suka mengorbankan diriku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihani? Ini hati Paulus, saudaraku yang kasih. Terlebih dahulu Paulus itu sudah mengasihi, hamba-hamba Tuhan itu mengasihi kita, mendoakan kita, mengingatkan kita, menegur kita. Tapi saudaraku, hamba Tuhan yang benar, kalau terus dilihatnya jemaat yang dilayaninya itu ada dalam dosa, mengadakan pengacauan, keributan, pemberontakan, pertikaian, maka hamba Tuhan perlu mengambil tindakan keras. Ya, perlu mengambil tindakan keras. Dikatakan di sini, saudara yang kasih, menuntut baik sikap keras maupun kasih sayang. Akan ada saat tertentu ketika kesabaran sudah melampaui batas demi kebaikan jemaat. Para pelanggar tidak harus sayangkan lagi. Para pelanggar tidak harus sayangkan lagi. Daripada satu orang mengacau, saudara yang kasih, lebih baik pendeta atau hamba Tuhan itu mengambil tindakan keras supaya semua kawanan itu terpelihara. Supaya semua kawanan itu ya baik, damai. Itu dikatakan di sini ya, ayat yang ke-2 ini, saudara yang kasih. Jadi bukan berarti kasih itu, saudara yang kasih harus dalam kebenaran, kebenaran harus dalam kasih. Ya, kasih dalam kebenaran, kebenaran dalam kasih. Harus ada, kita itu harus seimbang kasih itu dan kebenaran. Dan memang kalau kita mengasihi harus ada teguran. Firman Tuhan berkata, ya Wahyu pasal 3 ayat 19, barang siapa kukasihi kutegur dan kuhajar, karena itu relakanlah hatimu. Puji Tuhan, kalau kita sudah kasih merelakan hati kita dan mau ditegur, maka perubahan-perubahan akan terjadi. Tapi ada yang tidak mau ditegur, malah dia pergi meninggalkan kawanan, saudaraku. Nah, tidak apa-apa, saudara, kita menyelamatkan yang satu ini. Bukan berarti yang satu ini hilang, saudaraku yang kekasih ya, tidak mengasihi. Tidak, tetapi biarlah dulu dia, karena sudah diingatkan, sudah ditegur, dan tidak mau, saudaraku yang kasih. Kalau dia yang memisahkan dirinya, tergantung kepadanya, saudara. Nah, kemudian berikutnya dikatakan, saudara, karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena berkuasa, karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia. Untuk kamu segera, untuk kamu karena kuasa Allah.
Jadi saudaraku, tidak hanya lemah-lemah, tidak hanya kasih-kasih, tetapi ada kuasa, saudara, ada kuasa. Ayat yang kelima, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada dalam dirimu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi saudara yang kekasih dalam nama Yesus, yang paling penting kita uji diri kita, saudara yang kekasih. Tidak ada pengetahuan yang lebih penting bagi orang percaya daripada kepastian keselamatan, bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Ujilah dirimu. Apakah engkau tetap teguh di dalam Dia? Ujilah dirimu. Apakah Kristus ada dalam dirimu? Ini saudara yang kasih, yang paling penting sekali. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 13, 1 Yohanes 5 ayat 13 dikatakan, saudaraku, ini harus betul-betul kita pegang. Apakah ini tetap ada di dalam kita atau tidak, saudara yang kasih? Ya, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu yang percaya kepada Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu yang percaya kepada Anak Allah, kepada Yesus Kristus, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Inilah yang perlu kita terus uji, yang terus kita yakini tiap-tiap hari, saudara, tiap-tiap hari, tiap-tiap saat. Jangan sampai keselamatan yang kita punya itu, saudara yang kasih, menjadi luntur, menjadi hilang. Ujilah dirimu. Tiap-tiap hari perlu kita menguji diri kita. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Nah, mari saudara yang kasih, kita tetap tegak dalam iman, tetap percaya, saudara yang kasih. Ya, setiap orang mengaku dirinya orang Kristen harus menguji dirinya untuk menentukan apakah keselamatan merupakan suatu keyakinan dalam dirinya pada saat ini, saudara yang kasih. Ya, terus pegang itu. Paulus berkata, saudaraku, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan sampai ada satupun, saudara, yang bisa mencuri keselamatan itu daripada kita. Oleh karena masalah-masalah, oleh karena penderitaan, oleh karena pertengkaran satu dengan yang lain. Jangan, saudara, pegang erat akan keselamatan itu. Kerjakan keselamatan itu, saudara yang kasih. Jangan ada satu orang pun dapat mengambil mahkota kita. Terus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, ayat yang ke-6, tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat. Bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik. Sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji, karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah kebenaran. Nah, saudaraku, kalau kita lihat dalam beberapa hari ini, ya Muhammad Kece, ya saudara, saya baca kemarin, saudaraku, dia dipukulin, matanya sudah bengkak, kemudian dia dilumuri dengan kotoran manusia, saudaraku, sepertinya kalah, ya saudaraku, sepertinya kalah, lemah, sepertinya gagal, kalah. Tapi saudara yang kasih, demikianlah dikatakan oleh Paulus ini. Maksudnya saya membuat contoh Muhammad Kece, saudara yang kasih, perlu kita doakan pada saat ini, saudara yang kasih. Seperti kalah dia. Matanya bengkak, saya lihat matanya bengkak, udah biru. Dipukuli, dilumuri tubuhnya dengan kotoran manusia. Termasuk mulutnya juga kotoran manusia sudah disiapkan. Dilumuri dia, sepertinya kalah, gagal. Lemah banget gitu. Tapi saudara yang kasih, bukan berarti dia kalah terhadap orang yang melumuri dia itu dengan kotoran manusia. Sepertinya dia memang lemah, sepertinya dia memang tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi lihatlah nanti, saudaraku, sebab apa yang ditabur orang itu yang akan dituai. Dan terlebih-lebih lagi dia mengalami seperti itu, dia adalah kemuliaan Allah yang demikian luar biasa. Dia nanti akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Kita doakanlah supaya sedikit pun tidak lemah akan dia akan imannya. Tetap dia kokoh, mau ditembak mati, mau diapain, tetap dia mempertahankan imannya kepada Kristus Yesus. Kita doakan dia nanti, saudara. Ya, demikianlah Paulus katakan, memang kami ini lemah, memang kami tidak dapat berbuat apa-apa.
Kami tidak bisa melawan kebenaran. Dikatakan sangkal imanmu, benarkah begini, inikah ini, inikah ini, inikah ini. Gak bisa kita melawan kebenaran. Gak bisa Muhammad kecil melawan kebenaran. Sehingga diperlakukan seperti itu. Lemah, saudara. Tapi di dalam Tuhan ada kekuatan yang begitu luar biasa. Bukan berarti dia kalah, bukan berarti dia gagal, saudaraku. Di hadapan manusia memang dia sepertinya gagal, sepertinya kalah. Tetapi saudaraku yang kasih, sesungguhnya ada mahkota, ada kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, marilah kita terus hidup. Ujilah dirimu. Dikatakan oleh firman Tuhan, saya menguji diri saya. Saudara menguji diri saudara. Kita semua pada saat ini. Justru karena itulah kita butuh kuasa Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan. Sehingga tiap-tiap pagi kita ada di bawah kaki Tuhan. Kita mohon kasih Tuhan. Kita mohon pertolongan Tuhan. Untuk memampukan kita melakukan kehendak Tuhan. Untuk hidup berkenan kepada Allah kita. Ya, haleluya. Ayat yang ke-8. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat. Nah, saudara yang kasih, kami bersukacita. Inilah kehidupan hamba Tuhan sekali lagi. Kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat. Paulus berkata kemarin dalam bacaan kita, saudaraku, sebab di dalam kuasamu lah. Sebab di dalam kelemahan kamilah, di dalam kelemahanku, nyata kuasa Tuhan, nyata kekuatan Tuhan. Untuk apa itu, saudaraku? Ya, duri dalam daging Paulus itu. 3 kali Tuhan membawa Paulus itu ke surga tingkat tinggi. 3 kali Paulus berdoa juga supaya utusan iblis itu diangkat daripada Paulus. Tapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Apa kasih karunia itu, saudaraku? Saya ulangi sedikit lagi firman Tuhan kemarin. Kasih karunia adalah kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan, ya, kesanggupan Tuhan, suatu daya surgawi yang diberikan kepada kita, memampukan kita melakukan kehendak Allah ketika kita dalam penderitaan. Puji Tuhan. Oh, haleluya. Saya bangga, saudaraku yang kasih. Kasih karuniamu Tuhan, kasih karuniamu ya Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih, Paulus berkata, justru dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan nyata. Justru dalam kelemahanku aku berbangga sebab kuasa Tuhan nyata di situ. Maka Paulus berkata di sini, aku bangga dalam kelemahanku dan kamu kuat, kami lemah, kamu kuat. Nah, saudaraku yang kasih, dengan apa yang terjadi pada saat ini, saudaraku yang kasih, oh, bukan berarti membuat iman orang percaya makin lemah, saudara, tapi makin kuat. Haleluya. Nyatakan kuasamu Tuhan. Buktikan kuasamu ya Tuhan. Ajaiblah engkau Tuhan. Nyata kuasamu Tuhan. Makin nyata kuasa Tuhan. Ya saudara. Jadi kalau kita diperlakukan seperti itu bukan berarti kita kalah, gagal, saudara. Tapi justru kuasa Tuhan makin disempurnakan dalam kita. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Ini doa Paulus dan ini juga doa kita. Supaya kita sempurna. Memang belum ada yang sempurna. Tapi inilah doa Paulus. Juga Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, saudaraku yang kasih, hendaklah kamu sempurna, sebab sama seperti Bapamu yang di sorga yang adalah sempurna. Paulus berkata, inilah doaku supaya kamu sempurna. Jadi jangan selalu kita berkata, saudaraku yang kasih, tidak ada yang sempurna. Nobody's perfect. Saudaraku yang kasih. Tetapi saudaraku, memang betul kita mengaku tidak ada yang sempurna. Belum ada yang sempurna. Justru karena itulah saudaraku yang kasih, kita terus disempurnakan. Mau kita disempurnakan, rela kita disempurnakan. Kalau kita berkata, tidak ada yang sempurna, ketika ada kesalahan, gak ada yang sempurna. Emang kamu sudah sempurna? Tidak ada yang sempurna. Itu excuse. Itu saudaraku yang kasih untuk membentengi dirinya. Tapi kalau kita berkata, hendaklah kamu sempurna, biarlah aku sempurna Tuhan. Di dalamnya ada satu dorongan untuk maju. Di dalamnya ada satu dorongan untuk memperbaiki diri. Kalimatnya sama, tapi berbeda. Ya, tidak ada. Kan gak ada orang yang sempurna. Emang kamu sudah sempurna? Tapi hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu sempurna. Nah, biarlah seperti perkataan Yesus itu yang kita ambil dan juga doa Paulus ini, saudara yang kasih. Sehingga itu mendorong kita untuk semakin baik
untuk meningkatkan diri kita, untuk meninggalkan dosa, untuk terus kita tidak berkata iya kepada kelemahan kita. Ya, hendaklah kamu sempurna dikatakan. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, jadi bertindak keras. Ada kalanya pendeta hamba Tuhan bertindak keras. Ya, saudara, kepada siapa bertindak keras? Kepada orang-orang yang sudah diberitahu, yang sudah diajari, yang sudah tahu kebenaran itu, tapi terus bermain-main dengan dosanya. Iri hati, kebencian, ya, dosa, kenajisan, percabulan, ya perlu ditindak keras, saudara yang kasih. Ya, kasih itu, saudaraku, kasih itu bukan hanya mengiyakan apa yang dikatakan orang tersebut, bukan hanya memberi, tapi kasih itu juga termasuk ada di situ disiplin, ajaran. Ya, firman Tuhan kitab Amsal berkata, saudaraku yang kasih, siapa yang tidak menggunakan rotan pada anaknya, dia benci. Tapi orang tua yang mengasihi anak, dia menggunakan rotan pada waktunya. Rotanlah anakmu pada waktu masih muda, maka pada waktu tua nanti tidak akan meninggalkan jalan-jalan kebenaran itu. Jadi perlu rotan. Sakit itu, saudaraku. Perlu rotan, perlu disiplin. Tujuannya bukan untuk menghancurkan, untuk meruntuhkan, tapi tujuannya adalah untuk membangun, supaya dia sadar dari segala dosa-dosa yang telah dilakukan orang tersebut. Puji Tuhan. Yang terakhir, bagian yang terakhir, ya saudara, salam terakhir. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Nah, 2 kali Paulus berkata usahakanlah dirimu supaya sempurna. Kalau ada diingatkan kepada kita, saudara, perbaiki. Ya, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Ada yang pintar, ada setengah pintar, ada yang kurang. Saudara yang kasih, bisa kita hidup berdampingan, bisa kita hidup bersama-sama, bisa kita hidup damai sejahtera. Saudara, ya, tolonglah yang lemah. Yang kuat menolong yang lemah juga saudaraku mau membuka diri. Ya, sehati sepikirlah kamu, hiduplah dengan damai dan sejahtera, maka Allah sumber kasih karunia damai sejahtera akan menyertai kamu. 12. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kenapa harus cium kudus? Cium kudus itu dekat dia, saudara. Coba sekarang ini di masa-masa corona ini, ya saudara, kita tidak pernah salaman. Rasanya saudara kalau ada sepertinya yang berduka, ya saudara, atau teman-teman sahabat kita sudah mulai datang ke gereja, saudara, aduh pengen peluk dia, saudara, pengen cium dia, saudara, ya. Tapi sekarang selamat datang, selamat berjumpa, aduh kangen, cuman begitu aja, ya. Tidak beda dengan kita seperti ini saya di layar kaca, ya. Tapi kalau kita, aduh, udah lama kita nggak jumpa, udah lama kita nggak bertemu, dicium lagi perempuan dengan perempuan. Ya, tentu cium kudus dikatakan. Jangan cium-ciuman, jangan duniawi, jangan najis, jangan LGBT, jangan semuanya itu. Pokok jangan nafsu. Tapi cium kudus. Ada kedekatan yang begitu luar biasa. Kalau hati yang bersih, kalau hati yang tulus, tidak sulit untuk cium kudus. Tapi kalau ada sakit hati, itu menjauh. Kalau bisa jangan ketemu. Itu akan memisahkan dirinya. Nah, saudara, Tuhan mau kita dekat. Tuhan mau kita bersukacita. Saya sangat rindu kepada teman-teman semuanya. Beberapa orang kemarin video call, ya, bersama-sama. Ada berapa orang dari tim doa pagi ini. Ya, nanti sekali-sekali kita buat, ya. Tapi kalau video call, saudaraku, itu hanya berapa orang? Kemarin 8 orang. Ya, sesama saudara saling merindukan, sehingga terakhir-terakhirnya Ibu Esther dipanggil. Saya pikir siapa ini? Gak ada yang mau dibicarakan, hanya bagaimana doa pagi kita tadi? Cuman begitu-begitu, ya. Coba kalau ada program kita, nanti kita ini, bagaimana perbaikan, apa yang perlu kita tingkatkan? Ada program untuk itu. Puji Tuhan, saya pun sedang mendoakan sehingga kita nanti Zoom, sekali-sekali Zoom, ya saudara. Supaya
apa istilahnya? Jumpa jumpa teman ya. Oke, saudara yang kekasih. Jadi bersatu kita saling mendoakan ya. Ibu Dermawan saling doakan, Bapak Freddy, saudara Opung Gael, saudara Yola, Yonda, saudara berdoa bersama-sama, saling mendoakan. Lihat lagi nanti setelah selesai kita sudah lihat lagi, saudara yang kasih saling mendoakan lagi. Oh ini teman kami berdoa pagi. Oh ini saling mendoakan saudara. Riyama, tiba-tiba langsung dipencet ya. Siapa lagi? Oke silakan saudara. Ya, jadi salam kudus, cium kudus. Bersehatilah kamu, dikatakan oleh Paulus. Ini hati seorang bapa, ya saudara. Puji Tuhan. Nah kemudian dikatakan yang terakhir, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa terakhir yang selalu disampaikan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Ya puji Tuhan saudara yang kekasih ya. Ini kasih karunia, persekutuan. Ucapan berkat Paulus terakhir ini menyokong kepercayaan jemaat dalam perjanjian baru dalam Trinitas Tritunggal. Paulus berdoa saudara yang kasih agar kiranya jemaat yang ada di Korintus itu terus menerus mengalami yang pertama dikatakan di sini, kasih karunia Yesus Kristus, yaitu dekatnya kehadiran kuasa dan rahmat penghiburan daripada Yesus Kristus. Kalau dikatakan kasih karunia Yesus Kristus, nah ini merasakan dekatnya kuasa, rahmat dan pengorbanan penghiburan Kristus di antara kita. Nah, jadi ingat ya ketika didoakan nanti, kasih karunia Yesus Kristus. Oh langsung dalam hati kita. Ya apa dalam hati kita saudara yang kasih? Kedekatan, kasih, kuasa, rahmat dan penghiburan dari Yesus Kristus ada pada kita. Ketika ada hal-hal yang menghilangkan sukacita kita, ketika kita dengarkan kasih karunia Yesus Kristus, oh rahmat Kristus, pengorbanan Kristus, penghiburan Kristus dekat dengan aku. Amin. Yang kedua, saudara yang kasih, ya kasih Allah Bapa. Apa itu kasih Allah Bapa? Berkat. Berkat Bapa ada pada kita. Apa kasih Bapa itu? Diberikan anaknya yang tunggal. Satu-satunya dikorbankan, dikaruniakan anaknya yang tunggal. Ketika dikatakan kasih Allah Bapa, ingat kasih dan rahmat Bapa itu ada pada kita, saudaraku. Kemudian yang ketiga, persekutuan dengan Roh Kudus. Nah, persekutuan yang semakin dalam dengan Roh Kudus. Jikalau ketiga ini ada pada orang percaya, jikalau ketiga ini ada pada kita, saudara yang kekasih, maka keselamatan kekal itu sudah pasti menjadi milik kita. Dan kehidupan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat ini, sekalipun kita mengalami tantangan-tantangan, tapi ada pada kita. Jangan pernah merasa ditinggalkan. Penyertaan Tuhan itu ada pada kita pada saat ini. Nah, puji Tuhan, saya yakin dan percaya Ibu Esther berdoa bagi kita semua yang setia dalam doa pagi pada saat ini, semakin bertambah-tambah dekat dengan Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus ada pada kita. Ingat ya, ulang-ulang lagi nanti saudaraku, apa arti doa berkat itu bagi kita saudara. Maka itu jadi bagi kita semua. Haleluya. Ini firman Tuhan yang memberkati kita saudaraku. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Besok kita akan masuk kepada kitab Galatia. Atau saya akan berdoa dulu, mungkin akan saya ambil sedikit-sedikit dari setiap 1 Korintus itu. Tadi pagi saya berdoa, apakah besok Galatia atau saya ambil dulu satu persatu saudara. Karena kemarin kita kelewat saya satu pasal saudaraku. Saya pikir tanggal 20 masih, ternyata udah tanggal pokoknya kelewat satu ya. Satu pasal. Oke saudaraku, Tuhan memberkati kita semuanya. Ini firman Tuhan, ini doa bagi kita saudaraku. Kiranya ini semuanya memberkati kita seluruhnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Diberkatilah Engkau ya Tuhan. Besar setiamu bagi kami. Pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan sebab kasih-Mu besar, kasih-Mu luar biasa bagi kami ya Tuhan. Ajaiblah segala karya-Mu bagi kami. Terpujilah Tuhan Allah yang setia, yang sudah memberkati kami, yang sudah menolong kami.
yang sudah memberikan firman bagi kami Tuhan. Ajaiblah segala karya dan perbuatan-Mu. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan jiwaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Yesus, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan jiwaku Tuhan. Betapa kagum ku melihat perbuatan-Mu yang besar. Haleluya. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan jiwaku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apakah ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati. Ku bersyukur buat kasih-Mu, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan jiwaku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apakah ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh herankah kasih-Mu. Sekali lagi ku bersyukur Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Dia telah menyelamatkan kita. Dia bawa kita dekat dengan Dia. Tuhan berikan kasih karunia-Nya kepada kita. Dengan apakah ku balas Tuhan? Tidak ada yang dapat kami berbuat Tuhan selain daripada memuji menyembah. Duduk di bawah kaki-Mu, dengar-dengaran akan suara-Mu. Kita katakan betapa kagum ku melihat, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh herankah betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti
kebenaran, atas setiap firman yang Kau berikan bagi kami. Hendaklah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan yang melakukan firman itu dalam hidup mereka. Jadilah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga hidup kami dari sehari ke sehari terus dibaharui dan sampai kepada kesempurnaan yang Tuhan inginkan. Mengalirlah kuasa-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami terus membuka diri kami. Kami butuh Roh-Mu, kami butuh kuasa-Mu, memampukan kami melakukan firman itu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, hati Yesus menjadi hati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Mari kita berdoa saudara yang kasih, supaya semuanya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kita doakan setiap anak-anak Tuhan tetap teguh dalam iman, tidak menjadi lemah imannya, dan terus menguji hatinya di hadapan Tuhan. Sama seperti firman Tuhan yang kita dengarkan tadi, ujilah dirimu, apakah kamu tetap teguh dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tetap tegak. Marilah seluruhnya kita berdoa supaya semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita teguh dalam iman, tetap tegak dalam iman, tidak menjadi lemah oleh karena tantangan pergumulan yang kita hadapi, oleh karena godaan-godaan, tawaran-tawaran saudara pengkasih yang nyaman untuk daging, untuk tubuh. Tidak ada yang lemah, tidak ada yang meninggalkan imannya, tapi semua tetap teguh, semua mengasihi Tuhan, semua mencintai Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Mari saudara pengkasih, kita berdoa, kita doakan setiap orang-orang percaya kepada Tuhan tetap teguh beriman, dan semua orang-orang percaya menjadi berkat di lingkungannya, di bangsa ini, bagi keluarga, teman, sahabat kita, tetap menjadi berkat, membawa, mengingatkan jiwa-jiwa datang kepada Tuhan untuk lebih membuka diri kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman yang kami terima pada saat ini, mengingatkan kami supaya kami tetap teguh beriman, percaya kepada Tuhan, dan supaya hidup kami memuliakan Tuhan, hidup kami menyenangkan hati-Mu, hidup kami adalah kehidupan yang taat kepada kebenaran firman, hidup kami hidup yang berdamai dengan sesama, tidak ada pertikaian, tidak ada perbantahan, tidak ada pertengkaran, perselisihan. Segala persoalan-persoalan yang dihadapi dapat diatasi dengan baik dalam nama Yesus, sehingga kasih karunia Tuhan itu tetap limpah bagi kami semua. Juga kami berdoa kepada orang-orang Kristen pada saat ini, orang-orang percaya kepadamu ya Tuhan, yang menyatakan dirinya adalah orang-orang percaya, pengikut Yesus. Kami berdoa tetaplah menjadi berkat, khususnya para petobat-petobat baru, yang baru pertama, yang baru mereka mengikut Yesus. Bapa, kami berdoa teguhkan iman mereka. Mungkin mereka sudah mengalami banyak pergumulan, tantangan, bahkan Tuhan tekanan-tekanan dari orang-orang tertentu. Namun kami berdoa, Roh Kudus hiburkanlah hati mereka ya Tuhan, sehingga tidak ada di antara orang yang percaya lemah imannya dan meninggalkan Tuhan, tapi tetap menyala, tetap beriman, tetap percaya kepada Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang sedang dianiaya pada saat-saat ini ya Tuhan, hiburkan mereka. Ada kekuatan baru, ada keteguhan iman dalam hati mereka, ada Roh Kudus memampukan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak membenci orang-orang yang berbuat jahat kepada kami, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Tuhan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan ya Tuhan. Selamatkanlah mereka semua dalam nama Yesus. Celitkanlah mata rohani mereka dan satukan anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Berdoa bagi orang-orang percaya yang sedang dianiaya pada saat ini atau yang sedang teraniaya. Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Kepadamu kami mengangkat tangan. Ampunilah mereka yang melakukan kejahatan, dan kami di hadapanmu mengangkat tangan. Kuatkanlah mereka yang sedang mengalami penderitaan, kesusahan, bahkan aniaya sekalipun. Mampukan, sanggupkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Secara khusus kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Biarlah gereja-gereja Tuhan menjadi saluran berkat bagi bangsa dan negara kami Indonesia, bagi lingkungan kami, bagi keluarga-keluarga kami. Kami percaya terlebih pada saat ini di masa-masa media sosial, biarlah media sosial kami pakai untuk memuliakan Tuhan, kami pakai untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain. Berkatilah ya Tuhan dalam nama Yesus.
Kami percaya kepada Tuhan, gereja-gereja bersatu, gereja-gereja yang Tuhan saling mendukung, gereja-gereja menyatukan hati berdoa, sehingga orang-orang di luar Kristen dapat melihat kesatuan kami, dapat melihat kasih kami, dan mereka memuliakan Bapa di sorga. Kami berdoa berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Terbukalah bangsa kami ini untuk Injil Tuhan. Berkati pemerintahan kami tetap mendukung ya Tuhan, supaya hukum tetap ditegakkan. Dalam nama Yesus, hukum tetap ditegakkan ya Tuhan. Bahkan roda pemerintahan ini tetap berjalan dengan baik. Perekonomian kami berjalan dengan baik. Kami bersyukur buat pandemi COVID sudah semakin membaik, sudah semakin melandai. Terpujilah namamu. Kami berdoa supaya tidak akan ada lagi muncul klaster-klaster yang baru. Tidak ada lagi muncul hal-hal yang baru yang akan merusak lagi kesehatan ini Tuhan. Tapi biarlah kemuliaan Tuhan sungguh nyata atas bangsa kami, atas dunia ini ya Tuhan. Kami bisa melakukan aktivitas kami sebagaimana semakin baik lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami serahkan bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu, pemerintahan kami, aparat negara kami yang berjaga-jaga atas kami. Berkat Tuhan turun atas mereka, kasih Tuhan limpah bagi mereka. Semua mereka yang bekerja di birokrasi masing-masing ya Tuhan, untuk keperluan masyarakat, kuatkanlah mereka, sanggupkanlah mereka, tolong mereka. Demikian juga masyarakat tetap tunduk kepada pemerintah, tetap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pemerintahan kami, sehingga baik pemerintah maupun masyarakat tetap bersatu, tetap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami kepada Tuhan. Berkat-Mu kepada saudara-saudaraku yang setia di dalam doa pagi secara live pada saat ini. Kuasa Tuhan menyertai mereka, berkati kesehatan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang lemah, sehat, sembuh, kuat, umur panjang menjadi milik kami. Berhasil apa yang kami kerjakan, beruntung kami semuanya Tuhan. Hidup kami mempermuliakan nama Tuhan, sukacita menyertai kami. Inilah doa kami kepada Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Segala puji hormat juga syukur kami naikkan kepada Tuhan. Angkatkan hati kita kepada Tuhan, muliakan Tuhan. Segala puji hormat juga syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat juga syukur ku naikkan padamu, karena cinta-Mu yang tiada terukur. Segenap hidupku bagimu, segenap hidupku bagimu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan memberkati kita saudara sepanjang hari ini, memberikan kemenangan sukacita bagi kita semua. Immanuel, Tuhan bersama dengan kita. Haleluya.